hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Topik kita kali ini seputar iman. Untuk mendapatkan iman, kita hanya memerlukan mengaku diri orang berdosa, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk menanggung semua dosa kita. Maka pada saat itulah kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Namun, supaya iman bertumbuh, kita memerlukan proses. Proses inilah yang akan kita jalani terus selama masa hidup kita di dalam dunia ini. Pada kesempatan ini, Kabar Injil akan mengangkat satu tema yang berjudul Iman yang murni harus melewati proses pemurnian. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Silahkan setelah mendengarkan ini, saudara membuka ayat tersebut dan membacanya secara perlahan di rumah masing-masing. Kita akan fokus kepada ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pasti pernah mengalami masalah penyakit, masalah penderitaan, kesesakan, dan sebagainya adalah bagian dari kehidupan manusia selama masih hidup di dalam dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tentu tidak seorang pun yang rela menginginkannya, walaupun pada kenyataannya hampir semua orang pernah mengalaminya. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari, bahkan ia begitu saja datang tanpa kita undang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindarinya, namun pada akhirnya ia datang juga dan melanda hidup kita. Tetapi Alkitab menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat dosa dan karena itu kamu harus menderita, maksudnya tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Mungkin saat ini kita hidup di hari-hari akhir di mana Tuhan hendak memurnikan umat-Nya. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewatinya. Penderitaan bisa saja terjadi karena perbuatan iblis, karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A. Adalah tugas kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Lawanlah dia iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umat-Nya, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis karena dosa dan pelanggaran kita. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk dan menguasai kita sehingga kita menderita. Masalah dan penderitaan bisa terjadi karena seizin Tuhan, karena Dia hendak memurnikan kita. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan, kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapinya, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, selalu ada maksud mulia Tuhan bagi setiap kita. Karena itu tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga kabar Injil kali ini sungguh dapat mengubah mindset kita yang mungkin ada sedikit kekeliruan atau mungkin kita kurang memahami akan maksud-maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semoga kabar Injil hari ini dapat menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua terjadi karena seizin Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Salam Maranatha.